Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran statistik 2. Hari ini kita akan bahas mengenai distribusi sampling. Ya. Pertama kita bahas mengenai populasi. Pengertian dari populasi adalah keseluruhan pengamatan yang ingin diteliti atau yang menjadi perhatian kita. Jadi di sini populasi adalah seluruh pengamatan ya, seluruh dari pengamatan yang ingin kita teliti atau seluruh objek yang ingin kita teliti. Nah, lalu banyaknya pengamatan dalam populasi ini disebut ukuran populasi atau biasa dilambangkan dengan N besar ya. Lalu jenis populasi ini terbagi dua, yaitu populasi terbatas atau populasi jenis populasi ini terbagi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas atau tidak berhingga ya. Lalu karakteristik populasi adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam suatu populasi, misalnya jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan lain-lain. Nah, lalu hasil pengukuran dari karakteristik populasi disebut dengan parameter populasi, yaitu contohnya mean, standar deviasi, variansi, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai sampel. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Jadi sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya sama dengan populasi gitu ya. Jadi misalnya suatu populasinya adalah seluruh murid SD 01 Bogor. Nah, sampelnya adalah siswa murid kelas 1 dan 3 SD 1 Bogor. Nah, itu sampelnya ya. Tapi ketika kita ambil siswa dan murid kelas 1 SD 3 Bogor, nah itu udah bukan sampelnya ya, karena tidak memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya. Kan populasinya di SD 1, maka sampelnya juga kita ambil yang dari SD 1, bukan dari populasi yang lain ya. Nah, lalu banyaknya pengamatan dalam sampel disebut ukuran sampel atau dilambangkan dengan N kecil. Nah, jenis sampel terdiri dari dua, yaitu sampel kecil dan sampel besar. Nah, sampel kecil ini dari populasi terbatas tadi. Nah, sampel besar ini dari populasi tak terbatas ya. Lalu sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam suatu sampel disebut karakteristik sampel. Nah, lalu hasil pengukuran karakteristik sampel disebut statistik sampel ya. Nah, di sini kita lihat perbedaan populasi dan sampel. Dilihat dari ukurannya ya. Ukuran populasi dilambangkan dengan N besar dan ukuran sampel dilambangkan dengan N kecil. Lalu ukuran karakteristik dari populasi adalah parameter, sedangkan ukuran karakteristik dari sampel adalah statistik. Nah, lalu ukuran pemusatan dari populasi dilambangkan dengan huruf Latin mu ya, min-nya itu dengan mu. Nah, untuk sampel adalah X bar ya. X bar itu X yang ada tanda garis di atasnya ya. Nah, lalu ukuran penyebarannya untuk populasi simpangan baku dilambangkan dengan sigma dan sampel dilambangkan dengan lambang S. Nah, jenis populasi berhingga dan tak berhingga ya, tadi yang terbatas dan tak terbatas sama. Nah, sampelnya kecil dan besar ya. Jadi sampel kecil itu dari populasi yang terbatas atau yang berhingga ya. Nah, sampel besar dari populasi yang tidak berhingga atau tak Nah, distribusi sampling. Sampel diambil digunakan untuk menghitung statistik yang dapat menyimpulkan parameter populasi. Nah, di sini distribusi probabilitas dari suatu statistik disebut juga distribusi sampling ya. Nah, distribusi sampling ini ada 4 macam ya. Yang pertama distribusi sampel rata-rata. Nah, bila populasi dengan rata-rata mu X dan simpangan baku sigma X diambil sampel berukuran N secara berulang tanpa pengembalian, maka akan diperoleh distribusi sampel rata-rata yang mempunyai rata-rata senilai mu X bar tadi ya. Mu X bar ini jadi sama dengan
mu X. Nah, ini akan sama ya. Jadi, rata-rata populasi dari sampel itu sama dengan rata-rata populasi ya. Jadi rata-rata distribusi populasi sampel sama dengan rata-rata distribusi populasi ya. Nah, untuk simpangan bakunya untuk populasi terbatas ya, untuk populasi terbatas simpangan bakunya adalah ini ya sigma X bar yaitu sama dengan sigma X dibagi akar N dikali akar N di N besar dari populasi dikurang N sampel dibagi N populasi dikurang 1. Nah, jika untuk populasi yang tidak terbatas, nah ini tidak perlu ada belakangnya ya, cukup sigma X bar sama dengan sigma X dibagi akar N sampel. Nah, bila populasi N terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata mu X dan simpangan baku sigma X. Diambil sampel berukuran besar ya, N lebih besar dari 30 secara berulang atau tanpa pengembalian, maka distribusi sampel rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu X bar dan simpangan baku sigma X bar ya. Jadi ketika sampel berukuran yang diambil itu besar lebih dari 30 ya. Nah, berarti adalah yang diambil sampel besar, kan ada sampel besar, sampel kecil. Kalau sampel kecil yang di bawah 30 dari populasi terbatas ya. Untuk sampel besar berarti dari populasi yang tidak terbatas ya. Nah, di sini rumusnya adalah Z sama dengan XX bar sama dengan mu X bar dibagi sigma X bar ini sama dengan X bar dikurang mu X dibagi sigma X bar ya. Nah, contohnya. Contoh dari distribusi sampel kata-kata. Distribusi kecepatan maksimum dari 1000 mobil Avanza mempunyai rata-rata 135,8 km per jam dengan simpangan baku 4,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 100 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, maka hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam ya. Jadi di sini N besarnya atau populasinya adalah 1000 mobil Avanza. Nah, N sampel N kecilnya dipilih 100 mobil Avanza. Kita tulis dulu ya di sini. Diketahui X adalah kecepatan maksimum dari mobil Avanza. N besarnya populasinya adalah 1000, lalu rata-rata X-nya, rata-rata sampelnya adalah, nah ini ya, rata-rata dari populasi. Rata-rata populasinya adalah, nah 135 ya. Nah lalu simpangan baku X-nya, di sini dapat dilihat simpangan bakunya 4,2 ya. Nah sampelnya 100, maka ditanya berapa probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km ya. Nah, berarti di sini kita cari berapa nih kecepatannya yang lebih dari 136,5 ya. Di sini kita ketahui bahwa mu X bar itu adalah sama dengan mu X. Kita lihat mu X-nya berapa? 135, berarti sama ya. Jadi kita cari mu X barnya 135,8 ya. Nah, lalu kita cari simpangan bakunya ya. Simpangan bakunya adalah nah, ini ya. Sigma X bar sama dengan sigma X dibagi N ya. Nah, ini kita cari sigma X-nya berapa? 4,2 dibagi akar 100 dikali ya. Ini kita bisa lihat ini. Nah, ya, dikali ya. Nah, dikali ini 4,2
bagi akar 100 dikali akar 1000 dikurang 100, 1000 dikurang 1. Nah, ini kita dapatkan 0,3987. Maka kita cari Z-nya sama dengan X bar dikurang mu X bar. Berapa tadi X barnya? Kita dapatkan. Nah, yang diminta ini ya. 136,5 ya. 136,5 dikurang 135 dibagi 0,3987 dari sini ya. Nah, didapatkan 1,7557. Nah, karena kita lihat kalau di tabel Z itu dua angka di belakang koma ya. Jadi kita bulatkan jadi 1,76. Nah, kita lihat Z dari 1. Nah, jadi PX bar lebih dari 136,5 itu sama dengan PZ lebih dari 1,76 ya. Artinya lebih dari 1,76. Nah, bisa kita lihat Z-nya kalau kita gambarkan itu kan di tengahnya itu angka 135 ya. 135. Nah, ini yang 136-nya ya. Nah, ini PZ lebih besar 1,76 itu sama aja dengan 1 dikurang PZ lebih kecil atau sama dengan 1,76. Sama ya, karena total dari keseluruhannya adalah 1 ya. Jadi 1 dikurangin yang kurang dari 6 itu 1 dikurangin dengan yang kurang dari 1,76 itu sama dengan yang lebih dari 1,76. Nah, kita cari ya, kita lihat dulu di sini. Nah, yang ini ya, kita lihat di distribusi normal kumulatif di sini ya. Nah, kan itu tadi 1,76 di sini ya posisinya ya. 1,76. Di sini 1,76 di sini makanya kita carikan yang sini. Berapa nih angka sininya? Berapa angka sininya, kita cari berapa nih yang lebih dari 1,76. Makanya ininya kita bisa lihat dari tabel kumulatif. Gitu, ya. Tapi kalau kita cari yang lebihnya, ini kita nggak dapat. Makanya kita dapatnya dengan cara bagaimana? Dengan cara 1, ini kan total semuanya 1 nih. 1 dikurang yang di belakang 1,76 semuanya. Ya. Nah, ini kita lihat 1,76. 1,76. Nah, ini kita lihat ya. 1,7-nya ini kita besarin deh. Nah, ini bisa kita besarkan. 1,76 di mana ini? Ini 1,7 ya. Ini 1,7. Kita lihat 6-nya di mana? Nih, 1,7. Oh, di sini. Di sini kita cari 1,7-nya. Nah, ini ya. Ini angkanya 0,9608 ya. 0,9608. Oke. Kita lihat 0,9. Nah, ini ya. Jadi 1 dikurang 0,9608. Jadi 0,0395. Jadi probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam adalah 0,0392 atau 3,92% ya. Itu. Lalu di sini yang kedua ya. Jenis kedua itu distribusi sampel 2 beda rata-rata. Tadi kan distribusi sampling beda rata-rata. Nah, ini sampel 2. Ada 2 beda rata-rata. Nah, bila populasi N terbatas atau tak terbatas dan diambil sampel X1 bar dan X2 bar cukup besar masing-masing, yaitu N1 lebih dari 30 dan N2 lebih dari 30, maka distribusi sampel beda 2 rata-rata
X1 dikurang X1 bar dikurang X2 bar tersebut mempunyai distribusi normal, sehingga statistik Z yang dinyatakan dalam bentuk X1 bar dikurang X2 bar dikurang mu1 dikurang mu2 dibagi akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Ya. Nah, di sini ada dua populasi ya. Jadi ada dua populasi. Di sini N1, N besarnya. Nah, ini N1 populasi dari populasi 1, terus sampel dari populasi 1 dan X1-nya ya. Nah, di sini dapat dilihat rata-ratanya juga sama ya. Mu X1 bar dikurang X2 bar itu sama dengan mu X1 dikurang mu2 ya. Nah, standar deviasi sigma X1 dikurang X2 yaitu sama dengan sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah ya. Jadi ditambah dengan sigma 2 kuadrat dibagi N2. Ini kita bisa lihat sebelumnya. Nah, ini ya dari sini. Dari sigma X ini karena dua populasi jadi kita tambahkan ya. Dan ini adalah populasi tidak terbatas tadi ya. Jadi kalau dua beda, jadi distribusi sampel dua beda itu selalu menggunakan populasi tidak terbatas. Jadi sampelnya sampel yang besar ya. Nah, di sini contohnya. Besi baja yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.500 dan variansi sebesar 40.000. Sedangkan besi baja yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya regang 4.000 dan variansi sebesar 90.000. Misalkan sampel random diambil sebanyak N1 sama dengan 50 dari perusahaan A dan sampel random sebanyak N2 100 diambil dari perusahaan B. Berapakah probabilitas rata-rata daya regang beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600 lbx ya. Nah, diketahui populasi dari perusahaan A kita buat populasi 1, populasi dari perusahaan B kita anggap populasi 2. Nah, mu1 sama dengan 4.500 kita lihat. Nah, rata-ratanya ya, rata-rata pertama 4.500, rata-rata kedua 4.000 ya. Jadi yang kedua itu harus lebih besar dari yang kedua itu harus lebih kecil dari yang pertama ya. Yang pertama harus lebih besar ya. Jadi yang pertama pilih yang paling besar. Nah, lalu sigma 1 kuadratnya adalah 40.000, sigma 2 kuadratnya adalah 90.000 ya. Kita lihat di sini. Nah, 90.000. Oke. Nah, N1-nya sama dengan 50, sampelnya diambil berapa yang N1 saya, N2-nya 100. Nah, dicari rata-rata daya regang besi baja produksi perusahaan A. Berapa rata-rata daya regang besi baja produksi perusahaan B ya, X1 X bar dan X2 X bar. Nah, yang ditanya berapakah probabilitas rata-rata daya regang bedanya dari rata-rata dari dua sampel tersebut. Nah, jadi X1 dikurang X2 sama dengan X1. Nah, di sini beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600. Jadi berapa bedanya dari yang lebih besar 600. Jadi X1 kurang X2 lebih besar dari 600 ya. Nah, kita hitung dulu rata-rata sampling dan simpanan bakunya. Nah, rata-ratanya ini tadi dapat diketahui mu X1 bar dikurang X2 bar itu sama dengan sama dengan ini mu X1 dikurang mu2 ya. Mu X1 dikurang mu2. Ini salah ya. Ini mu X1 dikurang mu2. Mu X1-nya 4.500 dikurang 4.000. Jadi sama dengan 500. Nah, lalu kita cari simpangan bakunya. Simpangan bakunya dengan Q1 kuadrat tadi berapa? 40.000 dibagi 50, 90.000 dibagi 100. Ya, didapatkan 800 sampai 900.000. 700, akar dari 700 adalah 41,23. Ya. Nah, kita hitung probabilitas dengan menstandarisasinya menjadi Z. Ya, tadi kan bentuknya masih seperti ini. Kita buat jadi bentuk Z. Bagaimana mencari Z-nya? Kita lihat dari rumus Z. Nah, seperti ini. Ini ya rumus Z-nya ya. Kita masukkan di sini. Nah, menjadi X1, X2-nya kita cari, yaitu kita dapatkan, nah ini ya, 600. Nah ini, yang kita cari ini
X1 kurang X2-nya 600. Lalu mu1 dikurang mu2 500 dari sini dibagi 41,23. Ya. Nah, didapatkan angka berapa nih? 2,43. Ya, hasil dari ini nih. 300 dibagi 41,23 dapat 2,43. Nah, jadi sama dengan kita jadikan Z ini, kita setarakan menjadi Z. Jadi Z lebih dari 2,43. Nah, kalau kita nyari lebih dari kan tidak ada ya di tabel, jadi kita cari yang, maka kita cari jadi 1 kurang P Z-nya, dalam kurung Z, kurang dari sama dengan 2,43. Ya, nah sama aja kan ya. Nah, berarti kita cari dulu yang Z-nya kurang dari sama dengan 2,43 ya. Kita lihat lagi di tabel tadi. Nah, ini. Nah, yang area kurang dari 2,43. Berapa nih areanya? Nah, kita kan cari yang lebih darinya ya. Berarti 1 dikurang yang ini yang kita dapetin yang kurang dari. Kurang dari 2, berapa tadi? 2,43. 2,43. Nah, ini 0,9922. 0,9922. Oh, 2225. Oh, 25 maaf. 0,9925 ya. Nah, 1 dikurang 0,9925 yaitu 0,0075 ya. Jadi probabilitas rata-rata daya regang beda dua sampel tersebut yang lebih dari 600 lbs adalah 0,75% ya. Nah, lalu yang ketiga adalah distribusi sampel proporsi. Nah, di sini bila populasi yang mengandung jenis P sebanyak X, maka proporsinya X dibagi N. Jika dari populasi tersebut diambil sampel berukuran N mengandung proporsi X dibagi N, dan sampel diambil secara berulang, maka statistik P bar sama dengan X bagi N bersifat acak sehingga memiliki suatu distribusi. Nah, di sini rata-rata mu P bar sama dengan mu P. Nah, sama dengan X dibagi N. Ya. Nah, standar deviasinya adalah sigma P bar sama dengan akar P dikali 1 kurang P dibagi N dikali N dikurang N dikurang 1. Ya. Nah, ini untuk populasi terbatas dan ini untuk populasi tidak terbatas. Jadi nggak pakai belakangnya kalau yang tidak terbatas. Ya. Nah, di sini bila populasi N terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata mu P bar sama dengan P dan simbangan baku sigma P bar diambil sampel berukuran lebih dari N sama dengan 30 secara berulang atau tanpa pengembalian, maka distribusi sampel proporsi akan mendekati distribusi normal. Nah, ini dia ya, kita buatkan Z-nya yaitu P bar dikurang mu P bar dibagi sigma P bar. Itu sama dengan P bar dikurang P dibagi sigma P bar. Nah, kita lihat contohnya. Pengiriman barang yang terdiri dari 2000 box file dan terdapat 600 box file rusak. Jika sampel acak 500 box file dipilih dari populasi tersebut tanpa pengembalian, berapakah probabilitas sampel populasi yang rusak? Yang A akan kurang dari 155 per 500. Nah, yang B antara 150 per 500 sampai dengan 165 per 500. Nah, yang C lebih dari 170 per 500 ya. Dari 500-nya yang lebih dari 170. Nah, di sini dapat dilihat P proporsi box file yang rusak. Populasi N besarnya adalah 2000 ya. Nah, lalu X-nya adalah 600 box yang rusak ya. Nah, N-nya adalah 500 sampel acaknya ya, sampel yang diambil N kecilnya 500. Nah, kita dapat tahu P-nya, kita cari P ya, kita cari P atau cari
Nah, kita cari P-nya ya. P ini sama dengan mu P bar. Nah, bagaimana cari mu P bar ini ya? Sama dengan mu P atau X dibagi N ya. Nah, X dibagi N, 600 dibagi 2000, 0, dan pertama kita cari tahu simpangan baku dari P barnya ya. Kita ambil rumusnya. Kita cari, setelah didapatkan hasilnya 0,02. Nah, kita buatkan dalam Z. Z adalah P bar dikurang P. Berarti P bar dikurang 0,3 dibagi sigma P bar ini 0,02. Ya, didapatkan. P-nya adalah, Z-nya adalah 0,31. Kita dapatkan 0,31. Yang A pertama diminta apa? Nah, lebih dari 0,31. Ya. Nah, ini kita dapatkan rumusnya ini. Z sama dengan P bar dikurang 0,3 dibagi 0,02. Nah, kita cari yang P barnya lebih dari 0,31. Nah, berarti Z lebih dari, nah ini kita masukin 0,31-nya. 0,31 dikurang 0,3 dibagi 0,02. Berarti PZ lebih dari 0,5 ya. Nah, ini di A dicari P bar kurang dari 0,31 ya. Nah, di sini kita masukkan menjadi Z P sama dengan Z lebih dari, sama ya, lebih dari, nah ini P barnya masukkan 0,31 dikurang 0,3. Kurang dari ya, maaf. 0,31 dikurang 0,3 dibagi 0,02. Dan didapatkan PZ-nya kurang dari 0,5. Nah, kurang dari 0,5 berarti kan ini titik Z ini 0,5 berarti kurang dari yang sebelah sini semua ya. Yang posisinya sebelah kiri. Nah, itu bisa langsung kita dapatkan dari tabel kumulatif. Nah, ini 0,5 tadi ya. Atau 0,05. 0,5. Kita cari angka dari tabel 0,5. 0,5. Oh, ini kita dapat ya. 0,5 adalah 0,6915. 6915 ya. Nah, 0,6915 berarti jadi artinya probabilitas apa tadi yang diminta? Sampel populasi yang rusak kurang dari 155 adalah, yang kurang dari 155 adalah ini ya, 0,915 ya. Ini ya, 155 bagi 500 yaitu berapa? 155 dari 500 0,31 ya, makanya ini didapatkan 0,31 ya. Nah, ini 0,3 itu adalah 150 dibagi 500. Terusnya ya. Nah, dapat berarti 69% ya, 69%. Nah, lalu yang B, yang dari 3 sampai 0,33, dari 0,3 sampai 0,33. Nah, ini kita masukkan 0,3 dikurang 0,3 ya, dibagi 0,02. Nah, terus masukin yang 0,33-nya ya. 0,33 kurang 0,02. Berarti ini dapat 0 ya, 0,3 kurang 0,3 kan 0 dibagi 0,22, 0. Lalu Z ini dapat angkanya berapa? 0,3 dibagi 0,02, 1,5 ya. Nah, didapatkan 0,4332 ya. Nah, berapa nih? Z antara 0 sampai
1,5. Kita cari di tabel sampai 1,5. 0 sampai 1,5 berarti sampai sini 0, sampai 1,5 0,9332. Kalau kita cari di sini ya, tutup tabelnya menggunakan tabel ini yang mulai dari 0 sampai Z. Nih, ini ya, sampai 1,5. Berarti kita cari 1,5. Berapa angkanya ini ya? 0 sampai 1,5. Bukan keseluruhan semuanya ya, tapi yang dari 0 sampai 1,5. Nah, jadi 0,4332. Kita dapatkan. Nah, yaitu 43% ya. Nah, lalu bagaimana probabilitas yang lebih dari 0,34 ya. Nah, kita masukkan Z-nya 0,34 kurang 0,3 dibagi 0,02, maka Z-nya lebih dari 2 ya. Z yang lebih dari 2 yaitu berarti kita cari 1 dikurang Z yang kurang dari 2 ya. Berapa yang kurang dari 2-nya? Kita lihat di tabel Z. Tabel Z kurang dari 2 ini ya. Nih 2 kurang dari 2 kan belakang ya. Mana angka 2? Nah ini 0,9772. Nah kita dapat ya 0,9772. Jadi 1 kurang 0,9772 yaitu 0,0228 ya. Nah lalu yang keempat distribusi sampel 2 beda proporsi ya. Nah, di sini sama ya, seperti tadi yang 2 beda kata-kata. Nah, ini mengikuti yang sampel proporsi seperti apa. Nah, di sini Z sama dengan P1 bar dikurang P2 bar dikurang P1 dikurang P2 dibagi sigma P1 bar dikurang P2 bar. Nah, di sini untuk mencari rata-ratanya, mu P1 dikurang P2 ya, sama dengan P1 dikurang P2. Nah, P1 adalah X1 dibagi N1, P2 adalah X2 dibagi N2. Nah, standar deviasinya ditambahkan ya dari standar deviasi proporsi. Nah, ini dari sini. Karena dia hanya memakai populasi tidak terbatas. Ini ditambah dengan yang kedua. Nah, ya, sama ya, seperti yang sebelumnya. Nah, contohnya 5% barang dari gudang timur cacat, sedangkan barang yang cacat di gudang barat sebanyak 10%. Bila diambil sampel acak sebanyak 200 barang dari gudang timur dan 300 barang dari gudang barat, tentukanlah probabilitas persentase barang cacat dalam gudang barat 2% lebih banyak dibanding gudang timur. Nah, gudang barat populasi 1, gudang timur kita anggap populasi 2. P1-nya berapa? P1-nya 0,1 ya. Nah, ini ya 10%. Nah, jadi P1-nya adalah 0,1 ya, barang yang cacat di gudang. Nah, lalu P2-nya adalah 0,05 ya. Nih 5% P2-nya yang dari timur. Yang timur 2, 0,05. Nah, N1-nya yang dari timur 200 nih. Dari timur adalah N2 200, dari barat 300 ya. Nah, P1 bar adalah proporsi barang yang cacat di gudang barat dalam sampel. Nah, P2 bar adalah proporsi barang yang cacat di gudang timur dalam sampel ya. Di sini diminta P1 dikurang P2 lebih dari 0,02 ya. Jadi diminta tuh ya. Barang cacat yang lebih banyak 2% ya dari gudang timur. Nah, itu terlebih dahulu kata-kata samplingnya. Nah, kata-katanya tadi P1 dikurang P2. Salah ini. P1 kurang P2. P1-nya 0,1 kurang 0,05 jadi 0,05.
Lalu kita cari simpangan baku P1 bar dikurang P2 bar ya. Nah, ini kita hitung, masukkan P1, ini kita hitung semua. Nah, ini didapatkan 0,023 ya. Nah, kita standarisasi dengan menjadi Z, yaitu kita lihat rumus Z-nya seperti ini ya. Nah, menghitung probabilitas dengan distandarisasi menjadi Z ya. Nah, di sini P1 min P2 lebih dari 0,02. Nah, berarti di sini kita masukkan P1 ini dari angka ini ya, 0,02-nya kita masukkan. Karena diminta lebih dari 0,02, ini masukkan 0,02-nya dikurang P1 kurang P2 berapa tadi? Ini 0,05. Lalu sigma P1 min P2 berapa ini ya? 0,023 ya. Nah, ini dikurang lalu dibagi, didapatkan min 1,3 ya. Jadi yang lebih besar dari min 1,3 berarti artinya 1 dikurang yang lebih kecil sama dengan min 1,3. Kita cari di tabel Z-nya 1,3. Nah, tabel Z ini ya, min 1,3. Ini kita dapetin ya. 0,968 ya. Nah, 0,0968 kita hitung 1 dikurang 0,0968 yaitu 0,9032. Jadi probabilitasnya adalah 90,32% ya. Jadi probabilitas persentase barang cacat dalam gudang barat 2% lebih banyak dibanding gudang timur adalah 90,32% ya. Nah, sekian pembahasan mengenai distribusi sampling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.